Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Saya percaya kita semuanya ada di dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita siap bersama-sama beribadah, kita siap untuk menikmati lawatan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Dan bagi kita semuanya, Mawar Sharon Bible Study, bagi jemaat yang sudah mendaftar MBS untuk bulan Oktober ini, jangan lupa registrasi ulang di tanggal 4 dan 5 Oktober melalui WA Center Call Edukasi di nomor 088 2265 22271 dengan Zoom, meeting ID dan passcode yang akan diemailkan kepada peserta yang telah mendaftarkan diri. MBS akan dimulai tepat pada jam 7 malam 19.00 sampai jam 21.00. Untuk Mawar Sharon Women, menyambut bulan Oktober, MSW akan mengadakan sebuah acara spesial yang bertemakan OCA, yang artinya adalah obrolan cantik, ya, only for women, saudara. Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 13.00 jam 1 siang via Zoom dan bisa disaksikan lewat IG Live dari GMS Women. Pastikan all women untuk mengikuti dan ajaklah sahabat-sahabat wanita Anda. Dan selanjutnya bagi jemaat GMS Surabaya, khususnya bagi para pengusaha serta kaum pekerja, God's Favors in Marketplace hadir kembali untuk kita bisa bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Pada tanggal 10 Oktober 2020, hari Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai jam 7 pagi. Mari kita membawa setiap kerinduan dan pergumulan kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bisnis kita, ke dalam hadirat Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu kita berdoa. Zoom ID bisa Anda dapatkan di CGL Anda masing-masing atau di Instagram @GMSSB. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Mari persiapkan hati Anda. Bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus ini, Anda bisa mendapatkannya pada hari jam kerja sampai pada maksimal jam 21.00 di beberapa tempat di bawah ini, yaitu di Annex Building, Jalan Cempaka nomor 25, dan juga di Vision Building di lobi lantai 1, Marvel City Complex, Jalan Raya Ngagel nomor 123, dan juga di GMS Selatan Jalan Siwalan Kerto nomor 145. Untuk info lebih lanjut lagi, Anda dapat menghubungi via WA Center di 085 60 60 90 200. Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan shalom pada kanan kiri dengan hai, tapi nggak usah nyentuh ya. Hai shalom. Mari kita cita Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now, amen. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your
yang besar. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan bersukacita di sini, katakan haleluya. Haleluya. I praise you forever. We praise you Jesus forever. Forever we praise your name Jesus. Praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. I praise you forever.
Yesus yang layak disembah, hanya nama Yesus yang layak dipuja. Biar setiap nena mengaku, setiap lutut berteduh menyembah Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah, haleluya. Dahsyat ya Tuhan, Engkau luar biasa di tempat ini. Hadirat begitu indah, hadirat melawat setiap kami. Dan Engkau mengubahkan setiap kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama berdoa hari ini untuk kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber dari segala sumber berkat dalam kehidupan ini. Sebentar kami akan mengembalikan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan yang memberikan dengan hati yang penuh dengan cinta kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengembalikan persepuluhan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita akan juga bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu.
Tuhan biar setiap apa yang kami berikan ini Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau memberkati setiap hati yang dengan penuh cinta memberikan kepadamu. Setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukarela juga ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali ketemu lagi kita walaupun tidak bisa secara langsung. Tapi dari rumah saya menyapa jemaat Gereja Mawar Syaron. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar adanya. Singkapkanlah rahasia-rahasia dan revelation yang baru buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca hari ini Markus pasal yang keempat. Cerita yang sudah sangat terkenal. Yang saya beri judul khotbah hari ini sesuai dengan tema bulan ini adalah Growth in Ministry. Judul kita, mari kita ke seberang. Markus pasal yang keempat ayat 35-36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mari kita bertolak ke seberang. Kenapa kok Yesus berkata demikian? Karena pada waktu itu Yesus sedang selesai mengajar. Mereka sedang bersama-sama dengan murid-muridnya mengajar dan Yesus mengajar dari perahu. Kalau kita lihat dari Markus 4 ayat 1, pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia telah naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Jadi pada waktu itu Yesus memang sedang ada di perahu mengajar. Dan setelah selesai mengajar, dia masih di perahu. Itu sebabnya Markus 4 berkata, dia masih di perahu. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang, ke daerah Gerasa, wilayah yang termasuk Dekapolis, ditinggali oleh orang Yunani atau orang yang mengikuti budaya Yunani di sana. Dekapolis artinya 10 kota, terdiri dari kota Skitopolis, Pela, Dion, Gerasa, Philadelphia, Gadara, Ravana, Kanata, Hippos, dan Damaskus. Abad kedua, Ptolemeus menambah jadi 18. Jadi konteksnya sekarang, Yesus dari Danau Galilea di mana dia mengajar, dia mengajak muridnya berlayar ke selatan menuju Gerasa, daerah Dekapolis. Itu. Dan di Gerasa itu, Dekapolis adalah area yang belum kenal Tuhan. Itu sebabnya dia mengajak, yuk kita expand the ministry. Yuk kita keluar dari daerah ini, masuk ke daerah baru yang namanya Gerasa, daerah Dekapolis. Jadi Tuhan mengajak, setelah selesai mengajar, yuk kita ke seberang. Artinya keluar, outside, expand the ministry. Tuhan akan melakukan perkara besar di Dekapolis. Dia ajak murid-muridnya. Konteks ini sangat penting. Ingat, tujuan mereka ke seberang, menaikkan level of pelayanan ke tempat yang baru. Yesus bersama pasukannya, yaitu murid-muridnya, datang ke sana. Makanya di dalam firman Tuhan katakan, Yesus di kapal yang satu dan banyak perahu lain mengikutinya. Karena mereka melihat pada waktu dengar Yesus juga ada yang di perahu pergi ke sana. Dan menarik sekali, ini yang muncul luar biasa yang saya mendapatkan revelation baru. Walaupun saya sudah sering berkhotbah hal ini. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lihat kalimatnya. Mengamuklah, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat sehingga ombak menyembur perahu.
Murid-muridnya adalah orang yang ahli perikanan, nelayan di daerah itu. Tahu kapan ada taufan, tahu ada seasonnya. Dia tidak surprise sebetulnya. Tapi hari itu sesuatu yang surprise. Kok tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat? Karena Yesus kenapa? Kenapa? Ayat Markus 5 ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau daerah orang Gerasa. Nah, sekarang saya mau lihat konteksnya ini. Mari kita ke seberang. Markus 5 ayat 1, sampailah di Gerasa. Ini tujuan Yesus. Tuhan Yesus adalah Gerasa, Dekapolis, tujuan baru. Jadi waktu Yesus mengajak murid-muridnya itu, ada yang tidak suka. Nah, ini saya menemukan inilah sumber kenapa taufan yang sangat dahsyat itu ada. Kenapa taufan? Karena taufan yang sangat dahsyat itu adalah serangan dari setan, dari Gerasa. Karena dia tidak mau Yesus masuk ke daerahnya. Kalau dulu saya khotbah ini serangan dahsyat taufan. Dan kita bayangkan bagaimana perahu-perahu lain yang mengikuti Yesus karena serangan dahsyat itu. Karena itu dianggapnya taufan biasa yang menyerang. Tapi setelah saya membaca Markus 5 ayat 1 dari Markus 4 ini, saya mendapatkan pengertian lain. No, taufan ini mungkin tidak menyerang perahu lain. Mungkin, kita tidak tahu. Tapi yang diserang dahsyat adalah perahu Yesus. Perahu di mana Yesus tinggal. Karena mereka tahu, roh-roh jahat di Gerasa tahu, akan ada Yesus anak Allah yang datang. Itu sebabnya taufan dia lemparkan, dia serang supaya perahu Yesus kandas, supaya Yesus dan perahunya balik, turning back. Karena apa? Dia tidak mau daerah yang dia kuasai dimasuki oleh Yesus anak Allah itu. Itu sebabnya taufan datang menyerang, untuk menyerang perahu itu. Habis-habisan. Iblis tidak mau Yesus hadir, setan tidak mau Yesus hadir, roh jahat tidak mau. Itu sebabnya roh jahat try itu menyerang. Final attack. Kalau orang sudah kalah, final attack, dia lakukan apa saja untuk bertahan hidup. Itu sebabnya taufannya sangat dahsyat menyerang itu. Itu sebabnya mungkin perahu lain itu nggak kena. Ini khusus perahu di mana Yesus ada, diserang habis-habisan. Karena dia tahu ini musuh yang kuat akan datang di daerah Gerasa. Jadi saudara lihat konteksnya. Dia di daerah Danau Galilea menuju ke selatan, menuju ke Gerasa ini. Inilah terjadinya perang yang luar biasa. Bukan taufan biasa. Ini muridnya yang tidak tahu. Ini adalah taufan karena roh-roh jahat di Gerasa yang nanti saya lihat. Yang kita dengar sama-sama. Itu menyerang habis-habisan. Itu taufannya besar. Iblis berusaha agar pendaratan ini gagal. Dan Yesus dan murid-muridnya kembali ke Galilea. Nomor satu kita belajar, saudara. Kalau Tuhan mau grow ministry kita, pasti ada tantangan besar. Saya ulangi, kalau Tuhan mau grow ministry kita, pasti ada tantangan besar agar kita mundur. Tuhan bilang, ayo kita ke seberang. Dan begitu kita ke seberang, mau expand your life, your ministry, your business. Bisnismu yang takut akan Tuhan, your life yang takut akan Tuhan. Engkau ingin melayani ke seberang. Iblis gak mau. Itu sebabnya dia serang habis-habisan. Tantangan besar. Jadi hari ini kalau engkau merasa tantangan besar, mendapat tantangan besar in your life, in your business, mungkin itu adalah engkau sedang ekspansi dan iblis roh jahat tidak suka. Engkau akan di-grow your ministry. Engkau tidak senang di-grow your business. Iblis gak senang you grow your life. Itu sebabnya banyak serangan menyerang engkau. Karena dia gak mau ada intrusi dari orang baru. Saya mengalami menyeberang di New Territory itu memang berat. Saya mengalami di dalam kehidupan saya. Pada waktu saya mau masuk di Astra Graphia tahun 99. Wow, serangan banyak sekali. Sampai saya mau selesai, mau resign. Karena disuruh A dan B dan C yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bilang, no, saya nggak mau lakukan itu. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu bisa saya pecat. Nggak usah nunggu, Pak. Saya bisa serahkan surat pengunduran diri saya. Sekarang saya baru tahu setelah saya dapat revelation ini dalam minggu ini. Saya merasa, oh, waktu saya diserang itu karena saya tahu Tuhan mau kuasai
bisnis di mana saya memimpin dengan firman-Mu. Iblis tidak suka. Waktu saya dipindah di United Tractors 2011, hal yang sama. Begitu saya masuk, saya proklaim bahwa kita mau hidup dengan benar, integritas, bahwa pimpinan, ya, seorang general manager yang paling mengerti bidang itu, dia mengundurkan diri. Dan saya mengalami banyak tantangan, tapi dia mengundurkan diri. Saya bilang, tidak usah takut, silahkan mengundurkan diri. Dan sekarang saya tahu kenapa banyak tantangan pada waktu awal-awal. Seperti murid-muridnya ini, dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Ternyata taufan yang sangat dahsyat itu menyerang untuk menghambat laju Yesus dan murid-muridnya masuk ke Gerasa. Waktu saya pindah di infrastruktur, sama terjadi. Bahkan di waktu proyek awal kami di Surabaya, Mojokerto, Kertosono kita menang. Banyak sekali masalah. Hampir-hampir kita give up. Hampir-hampir saya give up. Saya berdoa tuh sulit sekali untuk membebaskan lahan, untuk melakukan segala macam. Dulu saya nggak ngerti, oh itu percobaan biasa. Ternyata waktu saya menemukan revelation ini, itu bukan percobaan biasa. Tapi taufan itu dasar menyerang kami, menyerang saya. Karena kita mau menancapkan karya Kristus di sana. Waktu saya di properti, sama hal terjadi. Wah, sulit izin, banyak hal yang salah. Sekarang saya tahu, wah, waktu saya merenungkan sekarang, wow, taufan itu dahsyat untuk menghambat laju saya. Laju anak-anak Tuhan. Supaya kita turning back. Padahal Yesus bilang, mari kita ke seberang. Waktu Tuhan menempatkan saya di Astra Grafia, di United Tractors, di Astra Infra, di properti. Kamu ke seberang, jangan diam saja di Astra Pusat. Sekarang saya tahu dalam minggu ini, kalau ada kesulitan besar, artinya sebetulnya Tuhan mau grow our ministry. Tapi setan tidak mau. Dia akan serang banyak supaya we go back to the old. Jadi kalau engkau sedang masalah, kau punya penyakit, kau apapun saudara, question dulu. Jangan tanya kenapa ini, kenapa ini. Mungkin Tuhan sedang mau mengangkat engkau ke the next level. Dan iblis gak mau engkau masuk ke the next level. Pengen push you down dengan taufan dan angin yang dahsyat itu. Oh haleluya. Begitu saya menemukan ini, saya bilang, wow, sekarang saya tahu bagaimana menghadapi persoalan. Bagaimana melihat taufan. Karena saya tahu ada kalanya taufan itu bukan dari siapa-siapa. Mereka menyerang kita, anak-anak Tuhan, untuk mundur teratur. Tapi Yesus ada di sana, malah bisa tidur. Lihat bedanya murid sama Yesus. Muridnya ketakutan, tapi Yesus, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat, menghadapi taufan yang dahsyat, Yesus bisa tidur di buritan dalam sebuah tilam. Padahal anginnya masuk, airnya masuk. Ada dua yang kelihatan kontras. Muridnya sibuk mungkin mengarahkan layar, mengarahkan perahu yang lagi bergoncang supaya jangan terbalik. Ada murid-murid yang mengeluarkan air dari perahu terus. Tapi Yesus kenapa bisa tidur? Karena dia tahu dia adalah komandan yang akan mengalahkan dan menang. Buat dia adalah kemenangan sudah dijamin. Dia datang ke sana untuk mengalahkan. Dan waktu diserang itu, buat dia serangan itu sangat kecil buat Yesus. Makanya Yesus bisa tidur. Serangan apapun kelihatan manusia itu besar. Murid-murid yang menganggap itu serangan besar. Tapi buat Yesus serangan itu tidak ada apa-apanya. Karena dia tahu kemenangan sudah dijamin. Itu sebabnya Yesus bisa tidur nyenyak. Pencobaan itu kecil buat Yesus. Ini adalah final attack buat Yesus supaya dia berhenti. Itu sebabnya 1 Korintus 10:13 berkata demikian. Yang indah saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Buat Yesus ini pencobaan biasa, taufan biasa. Dia tidur nyenyak. Karena dia tahu sumbernya dari mana. Sumbernya dari setan, sumbernya dari siapa? Roh-roh jahat yang akan dia kalahkan. Dia tahu ke seberang untuk mendapatkan kemenangan. Dan serangan akhir ini hanya dari orang-orang yang sudah bingung menghadapi Yesus seperti apa. Dia tidur dengan nyenyak. Dia datang sebagai orang yang menang. While muridnya tidak tahu. Itu sebabnya ia pun bangun ayat 39.
Waktu dibangunkan, dia bangun dari tilam. Menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Mungkin Yesus gak teriak-teriak, diam, tenanglah. No. Dia bangun cuman diam, tenanglah. Karena dia tahu sumber attack-nya siapa. No weapons against him will prosper. No weapon against you will prosper. Kalau ada Yesus di tempat itu. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seketika. Bayangkan perahu-perahu lain. Saya kok punya keyakinan. Nanti di surga kita tanya ya. Perahu lain itu tidak diserang taufan ini. Karena yang diserang itu Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang kedua kita belajar. Miliki sikap sebagai pemenang. Karena musuh sudah dikalahkan. Kalau engkau mau grow your territory, grow your ministry, keseberang. Kau harus punya sikap. Kita keseberang. Menjadi sikap mental pemenang. Karena musuh sudah dikalahkan. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Ini. Yang kedua ini loh. Kalau Tuhan sedang grow your ministry, your life business. Dan kau mau keseberang, ekspansi bisnis, ekspansi your ministry. Miliki sikap menang ini. Seperti Yesus, sehingga menghadapi percobaan dia bisa tidur nyenyak, tenang. Dan kata Yesus, jangan begitu takut. Tuhan bilang, kenapa kamu begitu takut? Tuhan gak bilang, jangan kamu takut. Enggak, takut itu biasa. Menghadapi persoalan kau takut itu manusiawi. Tapi yang Tuhan bilang bukan takut yang biasa. Dikatakan, jangan begitu takut. Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang begitu takut jadi tidak percaya. Walaupun Yesus ada di belakangnya loh. Karena begitu takut, dia tidak percaya. Tuhan bangun, kau tak tahu kami mau binasa. Kan gak mungkin Tuhan ada mereka binasa. Tapi karena begitu takut. Itu sebabnya Markus 4 ayat 1. Setelah angin itu reda, Tuhan bilang jangan begitu takutlah. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin danau takut kepadanya? Muridnya dari begitu takut menghadapi taufan dahsyat. Ayat 41, setelah reda, mereka dari begitu takut menjadi sangat takut. Dan berkata, siapa orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Muridnya nggak tahu ini peperangan rohani. Karena roh Allah maut sedang ditundukkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia jadi sangat takut sama Yesus. Ini siapa ya? Yang ketiga, kita belajar. Kalau engkau mau grow your ministry. Dengan pergi ke seberang. Grow your business. Grow your life. Bisnis yang dipimpin anak-anak Tuhan. Nomor 3. Takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan permulaan hikmat. Sehingga engkau bisa membedakan pencobaan ini dari siapa. Dan yang ketiga. Setelah engkau nyerang mental pemenang. Yang ketiga. Kamu takut akan Tuhan. Kalau engkau takut Tuhan tahu hikmat. Ini dari siapa ya? Begitu ada orang yang nyerang, ada kompetitor yang nyerang, ada orang-orang yang menyerang, ada penyakit yang menyerang, ada percobaan yang menyerang. Karena engkau takut akan Tuhan, engkau dapat hikmat. Ini dari siapa? Yesus tahu kok. Jadi dia gak grogi waktu menghadapi itu. Itu sebabnya di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan tahu serangan ini dari mana. Kau usah takut. Ini adalah ekspansi your ministry. Dengan mari kita ke seberang. Kalau engkau ke seberang akan banyak tantangan. Ingat yang pertama tadi. Akan ada serangan taufan. Karena orang gak suka engkau ekspansi your ministry and your business. Yang kedua. Walaupun menghadapi taufan seperti itu. Miliki sikap sebagai pemenang. Dan yang ketiga. Takut akan Tuhan. Engkau harus dapat hikmat. Miliki hikmat dari Tuhan. Supaya engkau tahu pencobaan ini dari siapa. Markus pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Mereka sampai. Karena danaunya tenang.
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lihat, ini loh sumbernya. Kenapa Tuhan kasih revelation saya baru setelah saya membaca ini. Oh dahsyat, saya senang sekali. Tiap hari minggu-minggu ini kalau saya setelah pensiun saya merenungkan firman Tuhan, kayak ayat-ayatnya itu keluar menemuin saya. Karena saya tidak sekolah Alkitab tuh, ayatnya kayak keluar memberi saya bilang, wow. Mungkin pendeta yang lain juga banyak sudah mendapatkan ini, saya tahu. Tapi karena saya tidak belajar dari pendeta lain, ini muncul, kok kayak gini. Dan munculnya apa? Baru sampai di seberang, yang nyambut mereka itu siapa? Orang yang dirasuk setan. Jadi yang nyambut Yesus siapa? Ya setan-setan ini, lewat orang ini menyambut dari pekuburan. Karena setan adalah roh kematian. Waktu roh kematian, kedatangan roh kehidupan, dia datang menyembah. Karena dia kalah, dia tahu siapa Yesus. Dia coba serang dengan taufan dahsyat. Tapi taufan dahsyat tidak membuat Yesus turning back. Waktu Yesus sampai, tidak ada caranya. Dia kibarkan bendera putih, give up, menyerah. Dia berkata, dia datang kepada Yesus. Itu sebabnya dia melihat ayat 6-9 waktu dia melihat Yesus dari jauh. Markus 5, luar biasa orang ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Saudara, roh-roh jahat menyembah Yesus kita. Tidak usah takut. Kita mungkin orang Kristen banyak dihina oleh orang-orang dalam yang keluar pergi ke seberang. Ada pendeta katanya yang pergi ke seberang menghina orang kita, dan kita diejek sana sini. Tidak usah takut, kita maju terus karena kita lebih dari pemenang. Dan nanti waktunya, kalau kita sampai waktunya, Yesus berkata, orang ini menyembah, roh jahat akan menyembah. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Penyakitmu akan menyembah, kesulitan keuanganmu, roh-roh yang membuat kau susah keuangan, roh-roh yang membuat engkau susah di dalam bisnis, roh-roh yang membuat engkau susah hidup, akhirnya akan menyembah kalau engkau menang. Kenapa? Lihat ini, dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena dia udah menyerang terakhir dan kalah. Dia menyembah roh ini. Demi Allah, jangan siksa aku. Belum waktunya. Dan Yesus tahu belum waktunya. Dia menyembah anak Allah yang tinggi. Yesus berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion, karena kami banyak. Sekarang muridnya tahu bahwa ada legion yang mau di-attack oleh Yesus. Itu sebabnya taufan datang. Sekarang muridnya mulai terbuka. Kenapa ada taufan? Karena legion gak suka Yesus datang ke daerahnya. Itu sebabnya ayat 10. Legion ini memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu, lihat, roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lepas di dalamnya. Legion bilang, jangan usir dari daerah itu. Saya merenungkan, kenapa sih Yesus memenuhi permintaan roh jahat itu? Kenapa enggak diusir keluar daerah? Justru Yesus tahu, kalau dilempar ke Dekapolis yang lain, ke Philadelphia, ini 2000 roh jahat ngacak-ngacak daerah lain. Makanya Yesus memenuhi permintaan, kenapa? Supaya dia dikerangkeng di Gerasa itu. Di antara Dekapolis, di Gerasa, di kerangkeng. Waktu dia minta, kita ke babi boleh, ada 2000 babi. Karena roh harus ada fisiknya, babi mati. Dipenuhi permintaan supaya daerah itu dikoreksi. Nanti gampang dikoreksi Yesus. Karena dipagari, kamu jangan kemana-mana ya. Karena saya belum punya rencana untuk ke yang lain. Disetujui. Ini, waktu saya pernah, wow, Tuhan tuh dahsyat ya untuk protek anak-anaknya.
yang di daerah lain. Untuk protek yang lain yang mungkin belum kenal Tuhan. Orang ini, legion ini disuruh di tempat itu. Tapi yang menarik ayat 17. Lihat. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ketika dilaporin penduduk itu, wah babinya mati. Iblis pengen stay di situ, roh jahat pengen stay, tapi orang yang punya babi malah pengen mendesak Yesus out. Karena dia mikirin babinya mati. Nggak mikir, wow masih ada kuasa roh jahat di daerah sini. Yesus mestinya tinggal di sini supaya rohnya jangan keluar masuk ke kita. Ini orang yang bisnis yang mikirin duit dulu. Orang yang pikirannya duit tuh kick Yesus out. Para businessman, kalau engkau memikirkan bisnismu, mikirin uangmu, engkau seringkali memikirkan uang dengan kompromi terhadap dosa, pembukuan ganda, kemudian pajak nggak benar, hidup nggak benar. Engkau pasti pengen Yesus tidak masuk di dalam bisnismu, tidak masuk di dalam rumah tanggamu, karena rumah tanggamu kotor sekali. Roh jahat menguasai bisnismu, roh jahat menguasai keluargamu. Engkau yang suka selingkuh, engkau yang gay, engkau yang lesbian, engkau yang jahat secara seksual, secara ekonomi, financial. Akhir-akhir ini saya harus teriakkan ini karena akhir zaman akan banyak sesuatu yang mengerikan. Engkau tidak suka Yesus menguasai, dan you have kick Jesus out. Nggak suka berita-berita yang seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak mau Yesus mengoreksi bisnismu. Untuk ayo bayar pajak benar. Ayo ngoreksi kehidupanmu. Ayo hidup benar. Sekarang akhir zaman loh. Itu sebabnya mereka mendesak. Tapi menarik, Yesus itu tidak pernah maksa kok. Ditolak ya pergi. Makanya ditolak di Nazaret, dia ya pergi. Pulang di Nazaret nggak terjadi apa-apa. Di Kapernaum terjadi banyak, di Nazaret terjadi apa? Karena ditolak. Makanya di dalam bisnismu kalau engkau nolak Yesus nggak apa-apa. Bisnismu mungkin bisa berkembang, tapi tanpa Yesus. Kalau kau di keluargamu keuangannya kau nolak Yesus karena keuanganmu nggak bener, secara pajak, secara kehidupan nggak halal, keuanganmu haram, engkau tolak Yesus nggak apa-apa. Yesus keluar, tapi you will face problem yang lain. Yesus itu dengan rendah hati, kalau dia diterima, aku mengetok pintu di depan pintu hatimu. Siapa yang buka, aku mau datang makan. Simon orang Farisi ngundang Yesus, dia datang. Tapi kalau ditolak, dia bilang kepada murid-muridnya, dia utus dua-dua, kalau ditolak kebaskan. Hari ini saya bilang, kalau engkau sedang menghadapi masalah yang besar, mungkin karena kau tolak iblis, kau tolak Yesus, dan kau menerima iblis di dalam hidupmu. Hati-hati. Jangan sampai. Yang keempat, kita belajar. Terus izinkan Yesus di dalam hidupmu. Karena Yesus hanya mau tinggal untuk orang yang mau menerima. Jadi setelah engkau punya hikmat, dari mana? Yang keempat, terus terima Yesus. Engkau grow your ministry, engkau grow your business, undang Yesus. Usir iblis keluar. Usir roh korupsi keluar. Usir suap keluar. Usir roh ketidakbesaran keluar. Engkau akan grow the business. Nanti akan kaget. Bisnismu akan grow besar. Karena Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat di dalam hidup. Yang keempat, izinkan Yesus di dalam hidup. Baru lihat Markus 5, 18-20. Menarik sekali. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Ini orangnya meminta, Tuhan aku sekarang udah bebas, aku ikut engkau, supaya aku gak diserang lagi. Kata firman Tuhan, kalau engkau diserang roh jahat, dan roh jahat itu keluar, balik lagi menemui tempat yang lagi lebih putih, dia akan bawa temannya dari 2.000-4.000. Orang ini mungkin ketakutan kalau diserang lagi, dia mau ikut Yesus. Yesus ikut saya. Orang-orang kota ngusir, tapi satu orang ini teriak, Yesus aku mau ikut. Engkau sudah lepaskan aku dari setan-setan 2.000 ini. Sekarang I will follow you. Dia mau ke seberang. Seakan-akan Yesus waktu itu ke seberang ke tempat dia. Sekarang orang ini mau putus masa lalunya. Saya mau ke seberang ke Yesus, ke tempat yang baru. Saya mau ke seberang ke tempat yang lebih baik. Saya mau seberang ke tempat kekudusan. Tapi menarik, Yesus tidak memperkenankannya. Loh, aneh toh?
Tadi saya bilang kalau yang mau ikut Yesus, Yesus mau. Yang mau ngundang Yesus, Yesus terima. Tapi kenapa ini Yesus tidak memperkenankannya? Dia berkata kepada orang itu, lihat ini ada misi. Tuhan tolak karena ada misi besar yang harus dilakukan orang itu. Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah menghasihani kamu. Sekarang kita tahu, ada satu orang yang Tuhan sudah tunjuk akan jadi penginjil daerah itu. Tuhan datang itu karena kasihan, compassion. Hanya satu orang, my friend, di Gerasa. Tuhan bilang sama murid-muridnya, kita ke seberang. Taufan besar, mau menghancurkan murid-muridnya hanya untuk satu orang ini. Karena kalimat ini, ingat, ia telah mengasihani kamu. Bagaimana Tuhan telah mengasihani kamu? Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia menghadapi taufan untuk satu orang ini. Karena dia datang mengasihani mereka yang orang ini tidak tahu dikasihani Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan telah mengasihani kamu. Hari ini jangan kau berkata, Tuhan gak mengasihani aku. Kenapa kok aku seperti ini? Kenapa Paulus kok seperti ini? Tuhan tuh mengasihani engkau. Hari ini message ini untuk engkau. Yang merasa engkau lonely. You are not alone. Even satu orang di Gerasa. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang ini. Dan kalimatnya indah sekali. I like this word. Ia telah mengasihani engkau. Dengan kalimat ini, orang itu tidak ngotot. Karena kalimat ini cukup buat dia. Jesus, love me. That's the Bible. Tell me so. Orang itu pergilah dan mulailah memberitakan di daerah Dekapolis. Tuhan bilang pulang ke rumahmu kepada orang sekampungmu. Orang ini malah memberitahukan di daerah Dekapolis, 10 kota itu. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan semua jadi heran. Inilah penginjil pertama di daerah Dekapolis. Penginjil pertama. Itu sebabnya yang kelima. Kalau engkau mau grow your ministry, engkau mau pergi ke seberang. Kadang-kadang yang kelima, engkau tidak diizinkan kemana-mana. Engkau stay di kotamu, stay di Surabaya, stay di bisnis, stay di pekerjaanmu. Untuk apa? Tuhan, aku mau pengen pergi. Banyak orang kirim surat ke saya, Pak Paulus, saya mau ikut Pak Paulus dong, ikut perusahaan Pak Paulus supaya saya gak disuruh buku 2, gak disuruh nyuap, gak suruh gini. Pak Paulus ikut dong perusahaanmu. Tuhan bilang, no. Tuhan mungkin bilang, jangan, stay. Justru di tempatmu, engkau yang biasa akuntan buku 2, engkau bagian purchasing yang nyuap dan disuap, Tuhan berkata stay. Tapi ceritakan, setanmu sudah pergi. Kalau setanmu sudah pergi, engkau yang inside out, engkau jadi orang yang baik. Beritakan, Tuhan melepaskan aku dari biasa nyuap, dari biasa nyokok, dari biasa ngajak teman-teman kita pergi dugem, dari seperti ini. Tapi Tuhan melepaskan yang jahat di dalamku ini. Out, sekarang aku bersih. Dan aku menceritakan firman Tuhan. Yang kelima, kita belajar. Kesaksian dalam your ministry memberi dampak yang besar. Tuhan tinggalin orang ini. Nggak boleh ikut. Karena Tuhan mau taruh ini penginjil. Dan penginjil ini sukses besar. Dia menginjil, memberitakan kesaksian Yesus di Dekapolis itu. Sehingga nanti kita lihat, kita tutup bagaimana kesaksian dia. Menumbatkan banyak orang dan dampaknya dahsyat. Tuhan bukakan ini, saya bilang wow. Wah, saya semangat sekali ceritakan firman Tuhan hari ini. Ini yang pertama kali. Kesaksian ini luar biasa. Sedikit-sedikit dia cerita banyak. Dan kita tahu yang kelima, karena kesaksian ini ada banyak kejadian aneh di Dekapolis. Saya yakin salah satunya. Sekali lagi, saya yakin salah satunya orang ini menceritakan soal Yesus di Dekapolis yang berbudaya Yunani, makanya ada babi di situ. Berbudaya bukan Yahudi. Salah satu, Markus 7, anak perempuan Siro-Fenisia daerah Tirus mendapat kelepasan dari kerasukan roh jahat. Kita tahu ceritanya. Di daerah Dekapolis itu, anak perempuan Siro-Fenisia dirasuk setan. Dan karena dia dengar dari orang ini atau dengar dari pemberitaan orang lain, saya tidak tahu pasti apakah dari orang ini, tapi gara-gara dia mendengar Yesus,
perempuan itu datang pada Yesus. Dan Yesus berkata, anakmu sembuh. Walaupun dia bilang, enggak, saya tidak diutus untuk daerah sini. Tapi remah-remah kan boleh Tuhan. Lihat, gara-gara Dekapolis dikuasai. Yang kedua, ada orang yang tuli dan gagap di daerah Dekapolis. Kemudian ayat Markus 7:31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di Dekapolis itu ada orang yang tuli dan gagap. Dia datang pada Yesus. Waktu kali kedua dia datang ke Siro-Fenesia. Waktu Yesus datang lagi ke Dekapolis, ladang sudah dipersiapkan. Orang-orang tidak menyuruh Yesus keluar. Yang pertama ketemu Yesus, gara-gara 2000 babi diusir keluar. Tapi waktu kedatangan Yesus yang berikutnya, dia terima. Ada seorang perempuan yang bilang anaknya kerasukan setan. Ada orang yang tuli dan gagap. Tuhan berkata, Efata. Di daerah Dekapolis, ladang sudah mulai subur, tanah mulai gembur. Dari mana? Mungkin dari orang ini yang menceritakan Yesus di Dekapolis. Sehingga waktu datangan kedua kali, enggak, dan luar biasa yang ketiga, Markus 8, setelah dia di daerah Dekapolis, lihat, di daerah Dekapolis, Markus 8:1-2. Pada waktu itu ada orang banyak di situ, besar jumlahnya. Mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-murid dan berkata, hatiku tergelak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Karena banyak orang yang mengikuti Yesus di daerah Dekapolis. Oh dahsyat ya. Dari 1 orang yang kerasukan 2000. Yang tidak boleh ikut Tuhan. Tuhan bilang kamu stay di sini. Dan orang itu mulai memberitakan Inggris. Waktu kedatangan berikutnya, banyak orang dari Dekapolis bukan menolak Yesus, tapi mendengarkan Yesus sampai 3 hari loh. Sampai dia kelaparan. Itu dari Dekapolis. Dulu yang tolak, setelah dengar berita Yesus luar biasa, dia melakukan hal yang sangat dahsyat. Dikatakan ayat 9 Markus 8, 4.000 orang loh. Wah, sampai Yesus pusing. Dan mujizat terjadi. 7 roti untuk 4.000 orang. Mujizat kedua terjadi di Dekapolis, bukan daerah Yahudi. 5.000 di Yahudi, tapi 4.000 di Dekapolis. Yang tadi setannya kalut, bawa angin taufan dahsyat. Dan setannya tidak boleh kemana-mana di situ. Tinggal di situ. Karena Yesus akan datang. The second trip. Akan banyak orang. 4.000 orang. Lebih dari setan-setan yang 2.000. 4.000 orang duduk mendengarkan firman 3 hari. Dan mendapatkan makanan dari Tuhan Yesus. Dekapolis. Wow, dahsyat sekali saudara. Ini Tuhan hidupmu. Kalau engkau mau grow in your ministry, in your business, in your life, ada 5 kunci. 1. Kalau engkau mau grow, mau pergi ke seberang, tidak comfort zone, pasti ada tantangan besar. Tapi yang kedua, kau miliki sikap sebagai pemenang. Jangan takut karena musuh sudah dikalahkan. Yang ketiga, minta hikmat Tuhan. Berhikmat. Kau takut akan Tuhan, dapat hikmat. Tahu, ini percobaan ini dari siapa ya? Yang keempat, izinkan Yesus terus menguasai hidupmu, mengkoreksi hidupmu, membuat bisnismu makin clean, makin clean, makin clean. Dan yang kelima, gara-gara setelah bisnismu diberesin Tuhan, kesaksianmu memberi dampak banyak orang. Itu sebabnya kalau saya banyak kesaksian, itu memberi dampak banyak orang. Karena di bisnis, Anda sering dengar kesaksian saya. Mawar Shalom udah sering. Kenapa dampaknya besar? Saya mengalami banyak mujizat. Kenapa? Karena saya berani pergi ke seberang. Dan sekarang saya tahu ceritanya. Yesus yang membuat itu. Itu sebabnya sekarang saya udah pensiun. Saya tidak full menjadi eksekutif di Astra. Saya udah pensiun. Dan sekarang saya mendapatkan shift baru. Shift baru. Berarti saya mau apa? S. Saya mau shift dari transformasi bisnis kepada transformasi elek. H. Help young people to grow. I. Inspire people untuk integrity dan positive mind. Dan H. Dan P. Saya punya passion. Untuk apa? Untuk membuat diversity dan nasionalisme itu jadi kesana. Itulah my new shift. Hari ini, engkau yang belum kenal Yesus, undang Yesus dalam hidupmu. Hari ini kau tutup mata. Saya berdoa, angkat tangan yang belum kenal Yesus. Yang sudah kenal Yesus, tapi hidupmu kacau di dalam bisnis. Undang Yesus. Supaya roh-roh Gerasa itu keluar. Legion keluar. Dan kau akan rasakan apa? Tuhan, saya berdoa untuk orang yang mengangkat tangan. Memberkati mereka.
Tuhan perkenalkan dirimu dan kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau menerima Tuhan Yesus Selamat, legion itu akan keluar dan kau akan mendapatkan kemenangan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami memilih Engkau Tuhan, karena Engkau telah memilih kami jauh sebelum kami layak. Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami dengan kasih yang begitu besar, dengan pengorbanan yang begitu besar. Bahkan sebelum kami dapat menjadi siapa-siapa dan siapa kami di dalam Engkau adalah karena Engkau segalanya, karena semuanya dan semua yang Kau lakukan, semua yang Kau percayakan, semua yang Kau berikan, semua yang Kau telah berkati dalam hidup kami. It's all because of you. Kami memilih saat ini Tuhan untuk tidak berjalan mundur dalam iman kami. Karena kami tahu saat ini iman kami sedang menghadapi tantangan. Oleh keadaan, oleh kesulitan, oleh pandemi, oleh banyak hal yang menekan kami saat ini. Tapi kami memilih untuk terus beriman kepadamu. Karena kami tahu iman di dalam Tuhan selalu membawa kepada kemenangan dan kemuliaan dan penggenapan dari rencanamu. Engkau tidak akan gagal dalam hidup kami. Oleh karena itu saat ini, dari tadi Tuhan ingin saya katakan pada Anda semuanya dan diri saya. Dia ingin memenuhi hidup kita, mulut kita dengan penyembahan dan kata-kata puji-pujian yang baru pada hari-hari yang akan datang. Di tengah-tengah masalah, tengah-tengah keadaan, banyak pujian yang Tuhan ingin taruh dalam hati kita. Penyembahan akan Dia. Mari kita memilih Dia supaya puji-pujian dapat mengalir dengan penuh kuasa dalam kehidupan kita. Biarlah tengah-tengah kesulitan dan tengah-tengah masalah kita, apa yang kita alami sangat memuliakan Dia. Dan kami percaya bahwa kemuliaan itu akan membawa rencana Tuhan. Oleh karena itu jemaat saat ini, deklarasikanlah dengan kuasa Allah kepemilikannya atas kehidupanmu. Kudeklarasikan juga dalam kuasa Allah kepemilikannya dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kerinduanmu, masa depanmu, kesehatanmu. Kami tidak takut akan apapun yang dunia ini sodorkan yang berusaha mencelakakan kami termasuk pandemi. Karena kami lebih mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan mengalahkan segala ketakutan. Kami memilih Engkau Tuhan karena iman di dalam Engkau membawa pada kemenangan yang luar biasa. Angkatlah tanganmu tuh, jemaat. Tuhan ingin memenuhi hatimu dengan penyembahan, worship of Him, experience of Him, the glory of Him, the power and the strength from His throne. Ketahuilah, engkau bukanlah ahli waris kematian. Engkau ahli waris kehidupan yang penuh dengan berkelimpahan. Kehidupan yang datang dari tahta Allah surga sendiri. Dia membuat engkau minggu-minggu dan hari-hari ke depan ini bukan penuh dengan ketakutan lagi, tapi penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Engkau mengenal Dia, engkau melakukan kehendaknya, engkau melihat Dia bekerja. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. God bless you all.